Kahuripan Group yang akan dipandu bersama dengan rekan Dede. Selamat mengikuti. Baiklah rekan Ina yang ada di studio satu atas sebelah kita. Selamat malam sahabat Siba semuanya. Kami menyapa Anda di kesempatan malam kali ini tepat live dan dialog interaktif bersama dengan owner Puri Kahuripan yang sangat spesial sekali sahabat Siba. Karena kita bisa live YouTube di YouTube channel Radio Siba Karanganyar, di Siba FM channel. Jangan lupa untuk like, subscribe maupun juga share sahabat Siba. Serta sahabat Siba, Anda bisa download aplikasi kami di Play Store atau Google App Store Anda dengan ketik Radio Swiba Karanganyar bisa didengarkan di seluruh dunia serta modulasi 96,3 FM Swiba Radionya Karanganyar. Anda bisa beratensi melalui line phone kami di 0271495256 serta di WhatsApp online 089692161405. Spesial sekali karena di studio Dede tidak sendirian seperti halnya diungkapkan oleh rekan Ina. Malam kali ini kita akan berbincang bersama dengan owner dari Puri Kahuripan, Bapak Agung Wahyu Utomo. Selamat malam Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat selalu Mas Ya, Haji. tetap semangat berkarya dan selalu memberikan yang terbaik untuk negeri ini ya Pak ya. Siap harus Mas. Iya, iya. Tentu di malam kali ini menjelang bulan Syawal yang tinggal menghitung hari. Bagaimana perasaan selama Ramadan ini Pak? Ya, Ramadan ini memang Ramadan yang berbeda dengan Ramadan-Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun kemarin kita sudah melewati Ramadan 1421 Hijriah. Iya. Saat ini kita melewati Ramadan 1422 Hijriah. Iya. Dan satu hari lagi kita akan menyongsong Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriah. Masih dalam suasana pandemi. Dan saya secara pribadi juga ini masih dalam suasana berkabung. Iya. Karena kemarin mertua saya, bapak mertua, di akhir Ramadan ini tutup usia. Beliau meninggal dunia, saya mohon doanya dan dimaafkan segala salah dari bapak mertua, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Suhud MM. Meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021. Yeah. Ini bagaimana perasaan kami dalam suasana berkabung, dalam suasana yang sedih karena bapak mertua baru saja meninggal. Tetapi kita harus tetap semangat dan kita harus melanjutkan cita-cita luhur daripada leluhur-leluhur kita yang dulu yang belum sempat kesampaian, Mas. Iya, betul sekali. Ini yang perlu kita contoh Sobat Siba bahwa saat sekarang bagaimana kita struggle di tengah pandemi, apapun yang ada di depan ini merupakan sebuah kewajiban kita sebagai insan manusia tentu juga, ya Pak ya. Siap, wajib itu, Mas. Kami mengucapkan belasungkawa pula kami seluruh kru Pak kepada keluarga Bapak, semoga diberikan kesabaran dan kelapangan. Amin. Ya, Sahabat Siba, nilai properti yang saat sekarang itu pun juga sekarang itu fluktuatif ya Pak, naik turun di tengah pandemi saat sekarang. Apabila Anda saat sekarang itu berkecimpung di properti di Karanganyar tuh siapa sih yang nggak tahu Pak Agung? Sudah punya YouTube channel, Facebook dan semua media sosial itu sudah merajai juga. Kurang satu belum karaoke di sini ya sahabat Siba. Oke. Nah, bagaimana sih Pak Agung kondisi saat sekarang nilai properti di tengah pandemi ini menurut Bapak? Iya. Kalau kita bicara nilai properti, investasi properti adalah investasi yang paling aman. Oke. Tetapi kita harus realistis bahwa saat ini produk domestik bruto dari semua sektor memang mengalami penurunan. Beberapa properti pengembang-pengembang developer di seluruh kota kabupaten mungkin di seluruh Indonesia, khususnya di Karanganyar atau di Solo Raya ini, dalam menjaga cash flow dalam suatu perusahaan ini yang harus pintar-pintar memutar strategi. Pada kenyataannya memang properti juga terdampak terkait dengan pandemi, terkait dengan produk domestik bruto yang menurun. Tapi alhamdulillah kami Puri Kahuripan sudah melewati tahun 2020 dengan baik secara perusahaan, cash flow kami terjaga, dan di tahun 2021 tetap kita optimis untuk melewati pandemi, melewati produk domestik bruto yang memang menurun. Jadi kalau kita bicara properti saat ini fluktuatif karena developer-developer yang untuk menjaga cash flow tersebut
menurunkan nilai jual Di tengah realistis pandemi ini. di tengah pandemi. Oh iya. Ini adalah hal-hal yang terjadi. Kita juga dari Puri Kahuripan juga realistis di dalam harga-harga yang kami jual. Kami melakukan penurunan harga. Kami akan bahas nanti ya Pak. Siap, Oke, gitu. kurang lebih seperti itu. Seperti itu kondisi dari properti. Ya, artinya adalah masyarakat pastinya ingin berinvestasi di tengah pandemi seperti ini pun, dan developer-developer pun berusaha untuk menjembatani dari kondisi pandemi saat sekarang. Iya. Seperti itu. Menarik ya sahabat Siba. Bagi Anda bisa komen, bisa lain interaktif bersama Pak Agung gini ya, tanya-tanya, karena ilmu beliau mengenai properti ini perlu diserap seluruh masyarakat dan kita didengarkan di seluruh dunia Pak. Amin. Oke. Dan untuk berikutnya kali ini, apabila bahwa ketika berinvestasi di bidang properti, sebetulnya hal dasar apa sih Pak? Seperti Pak Agung sendiri yang pada awal disiapkan tuh apa? Yang pertama kalau kita bicara properti, satu hal yang harus disiapkan adalah kesiapan lahan. Lahan menjadi suatu hal yang pokok di dalam pengembangan properti. Yang kedua adalah kemampuan finansial pendanaan daripada pengembang perumahan. Iya. Yang ketiga adalah keterlibatan bank dalam merealisasikan terkait dengan proses pembangunan rumah dan sekaligus proses KPR daripada pembeli rumah. Dan yang kedua kalau kita bicara properti, ada dua kelompok. Yang pertama adalah investasi, yang kedua adalah kebutuhan. Kalau kita bicara kebutuhan, bahwa sebuah rumah atau sebuah itu dibutuhkan untuk tempat tinggal. Oke. Bagaimana konsumen, user dalam hal mencari rumah untuk tempat tinggal, biasanya dia mendekat dengan pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat pendidikan atau pusat-pusat pasar investasi di mana dia bekerja. Ini adalah suatu kebutuhan karena untuk ditinggal. Iya. Tetapi kenyataannya pada saat konsumen berniat untuk seperti yang kami sampaikan tadi, kekuatan modal atau kekuatan kapasitas keuangan finansial daripada pembeli ini yang harus memang besar, karena di tempat-tempat yang tadi kami sebutkan itu nilainya pasti sudah tidak murah lagi. Iya. Kemudian kalau kita bicara investasi akan cenderung berjalan apabila membeli properti yang harganya relatif masih terjangkau dan murah. Iya, iya. Dan ini biasanya adalah di tempat-tempat yang sedikit bukan jauh daripada kota tetapi di pinggiran. Nah, nilainya akan sedikit murah daripada di pusat kota, dan kemudian yang di pinggiran ini dengan berjalannya tahun sudah tidak jadi pinggiran lagi, akan menjadi kota baru. Sehingga untuk investasi, kalau kita bicara investasi adalah mencari lokasi-lokasi yang akan menjadi lokasi kota baru. Inilah akan mempunyai nilai jual, nilai investasi yang akan menguntungkan. Iya. Dalam istilah bahasa Jawa, kita pun nggak boleh takut dengan babat alas ya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Apakah itu salah satu prinsip Bapak? Iya. Keberanian atau seperti apa sampai sejauh ini? Pengalaman kami Puri Kahuripan adalah pionir daripada perumahan-perumahan di situ yang lokasinya waktu itu tidak dilirik oleh masyarakat dan bahkan tidak dilirik oleh pengembang lain. Gitu. Tetapi kenyataannya dalam kurun waktu 12 tahun ini kami membuktikan bahwa lokasi-lokasi yang kami pilih untuk dilakukan pembangunan proyek perumahan saat ini tumbuh berkembang dan menjadi kota-kota baru. Yeah. Di mana tempat Puri Kahuripan ada, di situ masyarakat sekitar kemudian juga tumbuh. Di lingkungan Puri Kahuripan, di perumahan-perumahan kami menjadi saat ini menjadi incaran atau bidikan daripada masyarakat yang membutuhkan rumah. Ini kurun waktu 12 tahun ini dari proyek kami adalah sesuatu hal yang baru, babat alas yang kemudian jadi kota baru gitu. Betul. Dengar-dengar sudah sampai Sragen. Ya, kami sudah mulai mengembangkan di kota lain selain Karanganyar, di Sragen. Antusiasnya gimana Pak Agung? Cukup lumayan baik, cukup lumayan bagus. Kami sudah dua proyek di Sragen.
Oh, 2 kali. Dua. Lokasinya di titik yang berbeda atau seperti apa? Yang pertama kami masih di satu kecamatan di Karangmalang, bukan kecamatan kota, tapi pinggiran Sragen, tetapi masih dekat dengan kota Sragen. Yang pertama, yang kemudian yang kedua kita masih dalam satu kecamatan, tapi beda lokasi, Mas. Beda lokasi. Paling jauh itu Pak, atau di bidikan lain, daerah lain ada nih kira-kira? Kami sudah mencoba di daerah lain, di mana ketersediaan lahan dan di mana di situ ada strategi terkait keberminatan, termasuk insting bisnis kami memilih lokasi. Kami tidak hanya mengembangkan di Karanganyar dan Sragen, kita sudah investasi tanah yang saat ini dalam proses pembebasan lahan di daerah Solo Raya, di Sukoharjo, di Wonogiri. Ini adalah rencana proyek-proyek kita yang ke depan, Mas. Wow, Iya. luar biasa ya. Pasti juga masih ada gebrakan-gebrakan nantinya, apalagi saya yakin dan kita yakin setelah vaksinasi yang kedua, ini akan menjadi sebuah oase tersendiri, geliat ekonomi, dan saat sekarang pun masih ataupun juga sudah terasa kenaikan-kenaikan dari beberapa geliat ekonomi sudah mulai naik ya Pak. Iya, sebelum saya tadi berangkat ke Radio Swiba ini, Gimana Pak? kami di perjalanan, kami kan di domisili di Puri Kahuripan di Jatin. Iya. Kira-kira perjalanan kami ke sini ke Radio Swiba apabila di Google Maps itu hanya sekitar 7 sampai 9 menit. Tetapi kenyataannya kami tadi hampir 15 menit. Kenapa? Ada apa? Mampir dulu atau gimana Pak? Kami mulai keluar rumah, jalannya lenggang di komplek perumahan, sudah mulai masuk Jalan Gatot Subroto. Oh ya. Nah, di perempatan Papahan itu sudah macet. Nah, kemudian kami ke timur, di alun-alun kami harus pelan karena di situ sudah banyak sekali masyarakat yang melakukan buka puasa di pinggir jalan di PKL itu penuh riuh, tumpah. Kemudian kami ke timur lagi, nah ini titik sentral di Taman Pancasila. Iya. Kami macet, Iya. ya hampir 5 sampai 7 menit. Ini membuktikan bahwa perekonomian masyarakat sudah mulai pulih. Iya. Kita harus semangat walaupun memang sedikit bertentangan dengan protokol kesehatan terkait dengan kumpulan-kumpulan daripada massa. Tetapi kita makhluk sosial, kita tidak akan bisa dihentikan untuk tidak berkumpul. Kami memulai sektor properti ini di tahun 2008. Saat itu usia kami belum sekitar 30 tahun. Iya. Ya, 30 tahun kami memulai sektor properti ini. Dan untuk usia seorang pemuda usia 30 tahun untuk memulai properti Puri Kahuripan bisa dianggap terlalu muda dan terlalu berani. Tetapi memang kita harus berani untuk mewujudkan mimpi. Segera bangun dari tidur untuk mewujudkan mimpi tersebut. Berusaha, berikhtiar sebaik mungkin dan bertawakal kepada Tuhan. Dan alhamdulillah 12 tahun ini kami bisa membuktikan bahwa yang muda-muda ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Bukti yang kami lakukan bisa karena komitmen, konsistensi itu diukur dengan waktu yang berbicara. Betul, ya, setuju itu. Track record dan sebagainya yang kemudian membuktikan bahwa properti dan anak usia muda itu bisa mencoba sesuatu yang mungkin dikatakan besar. Kita harus berani mencoba. Kemudian untuk strategi. Gimana nih Pak? Strategi ini memang bisa disampaikan, bisa dipelajari, tetapi memang siapapun bisa mencoba. Siapa bisa belajar. Tetapi keterlibatan Tuhan dengan doa kita itu memang harus kita upayakan dan diutamakan. Kenapa saya bicara seperti itu? Banyak buku, banyak pelajaran, banyak teori, orang banyak bisa meniru. Andai tak ada virus corona, pasti anak-anak masih bersekolah. Kalau saja tak ada virus corona, tentu tak ada pemutusan kerja. Seumpama tidak ada virus corona,
Aku yakin sudah memiliki rumah sekarang. Dapatkan spesial harga rumah 150,5 juta rupiah, serta manfaatkan program Puri Kahuripan Peduli dengan bebas uang muka, balik nama, pajak pembelian, administrasi dengan total 16.050.000 rupiah, serta angsuran 943.000 rupiah. Raih impian memiliki rumah di Puri Kahuripan. Karena setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Puri Kahuripan tumbuh berkembang bersama, bermanfaat bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kepada saudara-saudaraku semua, saya Agung Wahyu Utomo, Puri Kahuripan. Kami informasikan program Puri Kahuripan Peduli. Saat ini Puri Kahuripan memasarkan rumah dengan harga hanya Rp150.500.000. Kami berikan kemudahan antara lain pembebasan uang muka sebesar Rp7.525.000, biaya balik nama sebesar Rp3 juta, biaya notaris dan pajak pembelian sebesar Rp4.525.000 ditanggung Puri Kahuripan, dan pembebasan biaya administrasi sebesar Rp1 juta. Total pembebasan uang muka dan biaya-biaya sebesar Rp16.050.000 ditanggung Puri Kahuripan. Dan Anda sudah mendapatkan satu buah rumah dengan plafon kredit hanya sebesar Rp142.975.000. Miliki rumah idaman di Puri Kahuripan. Anda akan tinggal di sana dan Anda cukup dengan menyiapkan angsuran sebesar Rp943.000. Semoga bermanfaat, berkah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info lebih lanjut hubungi 085 103 900 111 atau 085 100 231 090. Baiklah sahabat Swiba semuanya, masih bersama dengan kami di 96,3 FM Swiba radionya Karanganyar live. Tepat di kesempatan malam kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe maupun juga share di YouTube channel Radio Swiba FM. Dan dengar-dengar Pak Agung ini bisa menyapa dulu, karena saat sekarang di akun Pak Agung sedang saling bersuah. Di mana aja nih Pak? Disapa dulu Pak. Ya, selamat malam. Facebooknya Puri Kahuripan juga kita punya media sosial untuk memasarkan secara online. Selamat malam. Di mana Instagram? Di Facebook Puri Kahuripan, di Instagram Puri Kahuripan, dan saya secara pribadi juga aktif di media sosial, akun saat ini di Facebook Agung Wahyu Utomo. Oh ya, selamat malam lupa semuanya. Monggo tinggalkan komentar di situ. Mudah-mudahan nanti ada angpau lebaran. Kalau angpau itu waktu gongsi fajar. Jadi kalau lebaran mungkin ada bingkisan lebaran yang mungkin akan bisa mampir ke apa itu namanya, yang kalau itu gimana Pak? Di yang ikut komentar di situ namanya akun ya. Iya betul. Akunnya dari sahabat-sahabat Puri Kahuripan dan sahabat-sahabat Agung Wahyu Utomo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di subscribe juga YouTube Agung Wahyu Utomo, YouTube Puri Kahuripan, dan di follow Instagram Agung Wahyu Utomo dan Instagram Puri Kahuripan. Seperti itu Mas Didi. Juga mempunyai bisnis di properti, dan di properti sendiri kami juga harus bisa memanajemen dengan baik agar bisa berhasil. Kemudian kami juga harus menjadi kepala keluarga, dan kami juga harus mempunyai hobi, kepentingan, keinginan diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Alhamdulillah kami bisa melewati itu. Tapi satu hal yang kemudian menjadikan kami adalah lebih cepat terlihat tua, Mas. Dan mudah-mudahan kami tampil tidak tua ini hari ini. Enggak Pak. Ya, di saat usia 42 tahun ini kami gurat-guratan wajah ini tidak bisa dibohongi, kami kelihatan lebih tua daripada usia yang sesungguhnya. Tapi jiwanya muda kan? Alhamdulillah. Oh iya dong. Kalau jiwa dan semangat gak akan pernah tua. Iya. Tetap harus sebagai pemuda berkobar-kobar, kemudian harus mempunyai rasa cinta tanah air, semangat
kebangsaan, bahwa kita adalah hidup di atas tanah yang sama, minum air yang sama, sehingga kita semua sebagai anak bangsa wajib kiranya adalah makmur bersama, menikmati kemerdekaan bersama-sama, dan hidup bahagia bersama-sama. Dan insya Allah nanti saya mendorong, mengajak agar kita itu nanti pada saat meninggal husnul khotimah masuk surga bersama-sama. Inilah yang menjadikan kita harus merasa bahwa tidak ada yang beda sebagai anak bangsa, hidup di tanah yang sama dan minum air yang sama ini. Kita harus mempunyai kemerdekaan yang sama, kesuksesan yang sama, sehingga makmur dan kaya bersama-sama. Sehingga kami sangat prihatin sekali apabila ada warga teman yang mempunyai kekurangan dan mempunyai hal-hal yang masih perlu kita bantu. Kita insya Allah dengan Puri Kahuripan Peduli ini kami selalu menginisiasi dan membuktikan bahwa kami memberikan bantuan dalam hal apapun yang dibutuhkan setiap saat kepada yang membutuhkan. Sehingga dalam bisnis kami, dalam usaha kami, pada saat kami mendapatkan rezeki, kami memberikan CSR, Social Responsibility ini dinaungi dengan program Puri Kahuripan Peduli ini. Kami lakukan pada saat masyarakat butuh masker, kami juga berikan masker. Masyarakat butuh sembako, kita berikan sembako. Ada sedikit masyarakat yang perlu cash money, uang, ya kita berikan uang secara cash. Masyarakat yang perlu motivasi semangat waktu pandemi, bagi masyarakat yang kemarin di salah satu desa di Bukir Sawit, Kecamatan Jatiyoso, kami buktikan, kami datang ke sana memberikan motivasi. Memberikan motivasi kepada keluarga yang anggota keluarganya itu kena COVID. Akhirnya kami berikan motivasi, semangat, berdoa bersama, dan alhamdulillah mereka semangat, dan atas doa-doa mereka sendiri mereka bisa sembuh dari COVID. Ini adalah hal-hal terkait dengan sosial Puri Kahuripan untuk juga membantu masyarakat sekitar, dan mudah-mudahan kami doakan agar Puri Kahuripan bisa berkembang dengan baik, sehingga niat baik kami untuk saling membantu ini bisa terus terlaksana. Seperti itu. Luar biasa. Sebelum nanti kita akan tanya program apa yang nanti Bapak hadirkan yang Anda bawa di tengah-tengah talk show di kesempatan malam kali ini, bahwa iklim sekarang itu begitu sangat sulit karena segala hal berbenturan dengan mungkin protokol kesehatan, dengan aturan-aturan saat sekarang, berujung ke PPKM yang hadir di tengah-tengah masyarakat di kawasan wilayah masing-masing seperti itu. Di samping itu Bapak mempunyai tim yang sangat solid. Lantas saat sekarang bagaimana transaksi apabila ingin adanya sebagai developer menawarkan jasa kepada calon pembeli dengan transaksi itu sejauh ini apakah tatap muka atau online atau offline? Ya, jadi salah satu hal yang kami lakukan dalam beradaptasi dengan kondisi. Jadi manusia ini memang harus dengan cipta, dengan karsanya, dengan perasaan rasanya itu harus memang bisa berpikir, kemudian bisa mengedukasi dan bisa bertindak mengikuti kondisi dan mempunyai solusi atas problem, keluarlah suatu problem solving yang di situ efektif dan efisien. Seperti malam ini kami hadir di Swiba, ini adalah salah satu teknik atau cara-cara kami untuk memasarkan dalam strategi pemasaran properti di saat pandemi. Kita sadar bahwa protokol kesehatan, anjuran dari pemerintah tidak boleh mengumpulkan orang, tidak boleh kemudian program-program seperti bisa saja kami lakukan pengumpulan massa di tempat-tempat terbuka dengan teknik untuk jalan sehat, untuk melakukan senam bersama. Nggak kangen sepak bola, Pak? Sepak bola ini inilah yang saya sampaikan, saya kangen sepak bola ini. Dan kadang kalau ada teman-teman yang mengajak kami, masih ada waktu, kami longgarkan untuk sepak bola. Tapi di 2021 ini khususnya di Ramadan ini kami betul-betul off untuk olahraga ya. Kami 12 bulan kita bisa melakukan apapun ya, di bulan Ramadan ini kita fokus untuk ibadah, untuk melakukan aktivitas ibadah, sehingga kami untuk
1 bulan ini cenderung membatasi atau mengurangi hal-hal kegiatan fisik. Kurun waktu tahun 2020 kami membuka 2 lokasi proyek baru. Di mana Pak? Yang di tahun 2020, di akhir tahun 2020 itu yang pertama adalah di Jalan Ring Road Selatan Kabupaten Karanganyar. Tepatnya di depan Islamic Center Karanganyar. Depan Islamic Center sekarang sudah tumbuh baik. Islamic Center menjadi tempat ibadah, menjadi tempat berkumpul masyarakat untuk bersosialisasi, dan di depan Islamic Center itu kami mempunyai 1 lokasi proyek namanya Puri Kahuripan Lalung. Masih di Jalan Ring Road Selatan, tepatnya di Kelurahan Lalung, ya, tetapi sebelah timur perempatan Oca-Acik namanya itu, ya, itu ada Surya Maganda Kahuripan Lalung. Itu kami buka di akhir tahun 2020 dan alhamdulillah responnya lumayan baik, dan kami juga insya Allah nanti setelah Syawal, ya, setelah Hari Raya Idul Fitri, di hari pertama, di hari Senin itu kami sudah harus membangun 2 rumah yang di Puri Kahuripan Lalung. Itu tipe komersil, ya, tipe komersil, harga sekitar 550 juta rupiah. Dan di Surya Maganda Kahuripan Lalung itu kami membangun 15 unit rumah murah. Langsung ya Pak? Langsung 15 unit rumah murah, sehingga kami terkejut sebenarnya di saat pandemi ini. Alhamdulillah kami mempunyai konsumen-konsumen aktif yang sehingga kekhawatiran kami terkait dengan penurunan produk domestik bruto setelah pandemi yang di awal tahun 2020 di bulan Maret itu, setelah new normal, itu ternyata masyarakat tumbuh dan terbukti orang yang beli rumah itu cukup tinggi. Dan di awal tahun 2021 ini, tepatnya di bulan Mei ini, kami menginformasikan kami melonsing dan membuka pemasaran untuk Puri Kahuripan Gaum 2. Wah, berlokasi di mana tepatnya? Di Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Kenapa kami sampaikan Puri Kahuripan Gaum 2? Karena kami sudah memiliki 1 proyek di Desa Gaum. Dan alhamdulillah saat ini sudah dihuni, masyarakat sudah hidup di sana, dan total dari kapasitas yang kami jual itu sudah 75% laku dan sudah dihuni. Sehingga kami optimis, kami membuka lagi lahan yang cukup luas di Gaum, Kecamatan Tasikmadu. Kami beri nama Puri Kahuripan Gaum 2. Dan ini ada hal yang istimewa yang perlu kami sampaikan. Kita wajib tahu nih. Dan panjenengan harus segera tahu agar bisa segera memanfaatkan. Ini masyarakat silahkan diperhatikan. Yang pertama adalah apabila ada proyek baru, itu adalah orang yang pertama kali berani untuk melakukan pembelian. Itu adalah orang yang paling untung. Kenapa Pak? Jadi pada saat proyek baru itu, yang pertama, promosi harga itu pasti paling murah. 1, ini kami buka rahasianya. Betul. Dan kami adalah pengembang perumahan yang tidak punya rahasia. Saya adalah putra daerah Karanganyar. Yang kedua, Puri Kahuripan sudah banyak tumbuh di Karanganyar, sehingga kami tidak akan mungkin mencederai nama baik kami Puri Kahuripan. Sehingga kami perlu menyampaikan kepada masyarakat yang ingin membeli rumah, hati-hatilah dalam hal membeli rumah. Yang pertama, Anda harus melihat status tanah tersebut itu sudah secara legal sudah sah atau belum untuk dibuat perumahan. Yang kedua adalah track record dari pengembang tersebut, apakah memberikan janji-janji manis di depan tetapi tidak ada komitmen di belakang.
Susah gampang ya Pak milih developer itu? Iya, makanya sebagai pembeli yang ingin membeli properti, kami sarankan Anda harus teliti dalam melakukan pembelian properti ataupun membeli tanah. Apabila Anda membeli rumah, Anda harus tanyakan status tanahnya. Itu sudah clear atau belum? Karena ya kita tidak menjelek-jelekan pengembang yang lain. Betul. Tapi ada pengembang itu yang sudah punya proyek, sudah diizinkan, tapi tanahnya belum dibayar kepada petani. Sehingga akan menjadi permasalahan di belakang. Dan berkepanjangan Dan juga berkepanjangan. ya, Pak Agung ya. Harapan daripada pembeli yang sudah besar ini kemudian dalam waktu yang lama akhirnya tidak segera-segera terwujud. Yang kedua, semua pengembang, semua masyarakat atau semua pengusaha pasti akan menyatakan bahwa perumahan saya yang terbaik. Perumahan saya nanti ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya, ada D-nya, ada E-nya. Beraneka ragam. Tetapi apakah kemudian realistisnya setelah kemudian perumahan itu jadi, apakah seperti apa yang mereka janjikan di awal? Nah ini yang harus hati-hati. Iya. Karena memilih rumah ini tidak hanya sekedar memilih bangunan, tetapi rumah adalah tempat kita untuk mendidik anak, tempat kita untuk istirahat pada saat kita sudah capek bekerja, dan fungsi rumah adalah untuk fungsi sosial, bertemu dengan keluarga-keluarga, rukun tetangga, rukun warga, menjadi kesatuan yang bisa kemudian kita bisa ayem tentrem di situ. Lah inilah hal-hal yang nek iso itu golek lemah sing lemahnya adem kan gitu. Ngerjekeni ya kata orang Jawa. Lah ini alhamdulillah kami menyarankan panjenengan untuk hati-hati. Lah kami di sini dalam malam ini kami informasikan kepada masyarakat yang ingin beli rumah. Yang pertama adalah hati-hati dalam membeli rumah. Tadi sudah kami sebutkan. Yang kedua, pilihlah yang sudah terbukti, yang sudah punya nyata dan punya track record baik. Jadi insya Allah kalau kita bicara Puri Kahuripan itu sudah ada bukti nih, wis jelas wingi-wingi ono tilase kan gitu. Nah benar. Yang kemudian di saat ini kami menginformasikan kepada semua masyarakat di awal ini, kalau Anda ingin membeli rumah di proyek-proyek kami yang pertama ini, Anda akan mempunyai keuntungan yang besar. Yang pertama, harga pasti yang sudah murah, pasti itu lebih murah promosi. Setelah tumbuh perumahan itu pasti kami naikkan, Pak. Nah, pada saat Anda beli di awal-awal ini, Anda kan akan mengalami kenaikan. Contohnya begini, harga rumah yang kami jual di sini, ya, kami perlu informasikan, harganya 150.500.000 rupiah. Dan kami di saat pandemi ini memang mempunyai program-program kepedulian agar masyarakat itu tidak sulit untuk memiliki rumah. Masyarakat itu biasanya lebih berat di uang muka awal. Sehingga kami bebaskan semua hal terkait dengan pembiayaan di awal. Ini beneran Pak? Betul, serius. Kami gratiskan tis. Ini sesuai yang di iklan Swiba berarti. Iklan di Swiba itu beneran. Iya, beneran sama Swiba. Dan tidak akan mungkin bohong karena Swiba juga radio pemerintah, kami juga aparat penyelenggara pemerintah, ASN. Kedua, kami juga membawa nama besar Puri Kahuripan, sehingga apa yang kami sampaikan insya Allah itu adalah realistis dan realitanya seperti luar biasa. Apalagi keistimewaannya selain tadi uang muka? Masyarakat itu hanya nanti menyiapkan angsuran pertama saja, senilai atau sebesar Rp943.000 pada saat rumah itu sudah dihuni. Jadi ketika dihuni mulai angsuran pertama itu saja. Jadi kami bisa sampaikan gratis tis yang kami sampaikan tadi senilai itu sebesar totalitasnya adalah Rp16.050.000. Dalam komponen Rp16.050.000 itu apa saja? Ini kami perlu terangkan biar yang kami sampaikan itu adalah realistis. Banyak pengembang yang menyatakan iklannya begitu sensasional, tapi begitu didatangi ternyata tidak seperti itu. Ini betul. Kami perlu sampaikan.
harga rumah yang kami tawarkan itu harga Rp150.500.000. Lah, konsumen itu sebenarnya seharusnya diwajibkan untuk memberikan uang muka sebesar 5% dari harga rumah. Iya. Totalnya Rp7.525.000. Ini kami tidak perlu terima. Jadi kalaupun Anda mau membayar uang muka kami terima, kemudian saya berikan lagi ke panjenengan, kembalikan. Jadi daripada begitu tidak perlu. Iya. Yang kedua, konsumen itu biasanya dan secara kesehariannya memang dibebankan biaya balik nama, bayar kepada notaris untuk balik nama dari nama kita ke nama konsumen. Iya, betul. Sama biaya pajak. Nah, ini untuk biaya notaris kami yang akan membayar. Oh, luar gratis. biasa. Kemudian pajak. Pajak ini adalah ada pajak pembelian yang ditanggung oleh konsumen dan pajak penjual yang ditanggung kami. Iya. Sebagai warga negara yang baik, yang taat pajak, kami membayar pajak penjualan kepada pemerintah. Tetapi pajak yang diharuskan dibayar oleh pembeli itu senilai Rp4.525.000 ini kami yang akan bayar ke kantor pajak. Mulai dari balik nama, kemudian pajak. Dan kami juga membebaskan segala macam biaya administrasi senilai Rp1.000.000. Jadi kami di bulan Ramadan ini memberikan kemudahan kepada pembeli rumah dan kami launching di akhir Ramadan ini dan di menjelang Idul Fitri 1422 Hijriah ini, inilah hadiah Puri Kahuripan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Karanganyar yang belum memiliki rumah. Kami memberikan angpau atau memberikan penggratisan atau memberikan hadiah lebaran, bingkisan lebaran berupa pembebasan dari uang muka, biaya balik nama, biaya notaris, biaya administrasi pajak kepada pembeli rumah senilai Rp16.050.000. Plafon kredit daripada konsumen ini hanya sebesar Rp142.975.000. Kemudian tidak perlu repot-repot, siapkan saja angsuran pertama sebesar Rp943.000. Anda sudah punya rumah sendiri dan tinggal bersama keluarga tercinta. Ya, betul. Tunggu apa lagi sahabat Siba ya. Ini merupakan hadiah spesial menjelang Hari Raya Idul Fitri dan ini bentuk angpau dari Puri Kahuripan dedikasinya. Ini luar biasa. Pak Agung, di segmen terakhir kita ini, terutama di bulan Syawal, ini bulan yang menjadikan awal dari semua setelah menjalankan ibadah puasa. Harapan dari Puri Kahuripan di nanti bulan Syawal setelah mengarungi Ramadan kemarin, dan harapan dari Pak Agung, pesan kepada masyarakat bagi yang ingin berinvestasi, bagi yang ingin selalu memberikan pastinya kemajuan, bukan hanya nekat tetapi strategi-strategi terutama untuk kaum milenial nih Pak, silakan. Di akhir Ramadan 1422 Hijriah ini, saat kita melakukan ibadah puasa, mudah-mudahan nanti di hari Idul Fitri 1422 kita lahir kembali menjadi manusia yang suci, manusia yang kemudian nanti saling memaafkan. Dan saat ini karena masih pandemi, kami menghimbau ikuti anjuran pemerintah. Kita tidak perlu datang untuk berkerumun dengan keluarga kita seperlunya saja untuk menjaga diri kita masing-masing dan untuk menjaga keluarga tercinta dari virus COVID-19. Dan kami berharap mudah-mudahan COVID-19 segera selesai, ada vaksin yang sudah ditemukan, mudah-mudahan menjadi obat sehingga bisa kita kembali hidup normal. New life, kalau menurut bahasa saya, tidak hanya new normal tetapi adalah new life,
tatanan kehidupan baru, perilaku yang baru, perilaku tata kehidupan yang baru, menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang saling mengasihi, saling cinta tanah air, saling toleransi. Ini adalah upaya kita sebagai anak bangsa membantu pemerintah agar masyarakat Indonesia ini, khususnya masyarakat Karanganyar ini sejahtera. Program-program Puri Kahuripan yang saya sampaikan di awal tadi adalah wujud nyata Puri Kahuripan untuk membantu masyarakat dalam sektor perumahan, membantu sektor perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah. Kemudian kami menginisiasi, kami mengajak untuk kaum milenial, sekali lagi sampeyan dikatakan berhasil, sampeyan iso ngelamar anake Piai Sanes sebagai calon pendamping, akan menjadi nilai Anda tinggi, nilainya Anda akan lebih baik, dan insya Allah morotua juga seneng nek sampean ki wis duwe omah. Nah, inilah semangat kerja panjenengan untuk segera memiliki rumah, menciptakan pekerjaan, entrepreneur, berusaha, semangat dalam bekerja, dan tak lupa untuk berdoa, selalu berkomunikasi, bersilaturahim. Dan kami secara pribadi punya media sosial di akun YouTube, akun Facebook, akun Instagram. Kami merasa senang apabila kita bertukar pikiran dan bertukar pengalaman dan bisa menginisiasi kerja bareng, Mas. Diskusi untuk memecahkan masalah, menciptakan solusi-solusi terbaik, problem-problem solving dengan pengalaman-pengalaman kami, dengan institusi kami, dan kami pun terbuka untuk mengambil ide atau hasil diskusi-diskusi dengan pembeli rumah kami, dengan masyarakat banyak. Jadi Puri Kahuripan bisa seperti ini tuh, kami merasa bukan kami itu sok pinter, kami yang paling pinter, tidak. Kami malah menginput daripada keluhan-keluhan konsumen, keluhan-keluhan masyarakat, usul saran dari teman, sehingga itu menjadi kaca bagi kami, dan kami kemudian diskusikan dengan tim, sehingga apa yang kami lakukan Puri Kahuripan ini bisa diterima masyarakat dan bisa bersinergi dengan masyarakat sesuai tagline kami, tumbuh kembang bersama dan bermanfaat bagi sesama. Ini adalah hal-hal yang ingin kami sampaikan, sehingga dan nomor WA kami pun kami open di medsos ya, di 081 22 71 7276 itu 24 jam kami online, Mas. Langsung ini apapun masyarakat tanya bisa langsung tanya. Siap. Di hotline tadi ya, Pak. Ya, kami secara pribadi suka berteman, suka bersilaturahim tanpa membedakan suku, agama, ras, dan partai politik. Ya, jadi kami tidak mau terpolarisasi karena politik, karena suku, ras, dan agama. Kita adalah Indonesia. Indonesia yang bersuku bangsa bermacam-macam, adat istiadat yang macam-macam, partai politik yang macam-macam. Sehingga kami tidak ingin terpecah belah karena faktor-faktor tersebut, sehingga lintas apapun kami akan tampung menjadi suatu kekuatan kesamaan anak bangsa. Yang sekali lagi yang kami mengajak dalam kesempatan yang baik ini adalah, yang pertama, mari kita bantu pemerintah agar kita itu sebagai anak bangsa, siapapun profesi kita, kita harus mencintai tanah dan air ini. Semangat kecintaan kepada tanah air itu perlu ditumbuhkan. Yang kedua adalah semangat untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi kalau kita itu saat ini ya, contohnya saya tadi, Mas, tadi malam itu tadi perjalanan tadi buka puasa itu kami mendapatkan jatah di Islamic Center itu adalah untuk memberikan takjil untuk buka puasa. Ya, kalau kami bisa saja beli di KFC atau beli di Rocket Chicken atau beli di mana. Ya, kami lihat UMKM terdekat yang mana yang kira-kira membutuhkan, tanpa membandingkan nilainya harga dia berapa. Karena kita diberikan sedikit kelonggaran rezeki, ya kita pesan ke beliau.
Itu salah satu bukti nyata bahwa membangkitkan ekonomi rakyat. Nek perlu rasa tuku ado-ado, tukuan yang nggone tanggamu dhewe. Umpama mbadani rada larang sithik kuwi mbadani tanggamu dhewe. Nek awake dhewe masuk angin, pertama kali sing teko itu tanggane cedhak itu loh. Nah, inilah semangat ekonomi kerakyatan dari kita, dari teman kita, produknya apa kita beli, ora usah terlalu bandingke rego nemen-nemen. Ini hal yang membuat Jepang itu menjadi negara maju. Harga beras di Jepang itu lebih mahal daripada beras impor. Tetapi orang Jepang bangga makan dengan beras Jepang. Nah, kita harus begitu. Betul. Inilah yang saya ajak. Nek awake dhewe duwe tangga dodolan apa tuku kuwi aja tuku wong liya gitu. Itu Mas, itu adalah ekonomi kerakyatan. Kami ucapkan terima kasih Bapak Agung. Salam untuk tim semuanya menjelang Idul Fitri kali ini. Semoga kita bisa memetik kemenangan di hari raya Idul Fitri nantinya. Dan Bapak terus berkarya, kami tunggu nantinya. Dari gebrakan yang ada, masyarakat pastinya pun juga akan menantikan apa dari program Puri Kahuripan seperti tadi. Baiklah sahabat Siba dan mendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi dialog interaktif bersama dengan owner dari Puri Kahuripan, Bapak Agung Wahyutomo. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah berkomen atau bahkan jangan lupa like, subscribe di YouTube channel serta di akun Bapak Agung. Selamat malam, terima kasih. Ada yang tanya. Tadi kelihatannya di live YouTube Pak nanti, dan tadi sudah terjawab untuk dari yang sudah dipaparkan Pak Agung tadi, berkenan dari programnya. Baik sahabat Siba. Sebelum saya akhiri, saya akan ucapkan sedikit. Silakan. Untuk sahabat Siba semua dimanapun Anda berada, dan masyarakat Karanganyar umumnya, dan keluarga Puri Kahuripan khususnya, kami ucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Semoga Ramadan di saat pandemi ini kita bisa lewati dengan selamat dan bisa beribadah dengan khusyuk. Dan kita songsong Idul Fitri 1422 Hijriah. Kita ikuti anjuran dari pemerintah untuk tidak melakukan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Kita sholat Idul Fitri di rumah masing-masing dengan keluarga tercinta. Dan kami tak lupa ucapkan selamat Idul Fitri 1422 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin dan semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Luar biasa. Sahabat Siba, berikut tadi bincang-bincang bersama dengan owner dari Puri Kahuripan dan kami ucapkan terima kasih selaku kerabat kerja yang bertugas, penasihat Dewan Pengawas LPPL Siba, penanggung jawab Direktur LPPL Dr. Harus Bakhtiar Syarif, pengarah siaran Mami Suparyatmi SE, dan pembawa acara Didi yang bertugas, dan kita akan kembali ke mata acara berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai tak ada virus corona, pasti anak-anak masih bersekolah. Kalau saja tak ada virus corona, tentu tak ada pemutusan kerja. Seumpama tidak ada virus corona, aku yakin sudah memiliki rumah sekarang. Dapatkan spesial harga rumah 150,5 juta rupiah, serta manfaatkan program Puri Kahuripan Peduli dengan bebas uang muka, balik nama, pajak pembelian, administrasi dengan total Rp16.050.000 serta angsuran Rp943.000. Raih impian memiliki rumah di Puri Kahuripan. Karena setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Puri Kahuripan tumbuh berkembang bersama, bermanfaat bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kepada saudara-saudaraku semua, saya Agung Wahyutomo, Puri Kahuripan. Kami informasikan program Puri Kahuripan Peduli. Saat ini Puri Kahuripan memasarkan rumah dengan harga hanya Rp150.500.000. Kami berikan kemudahan antara lain pembebasan uang muka sebesar Rp7.525.000, biaya balik nama sebesar Rp3 juta, biaya notaris dan pajak pembelian sebesar Rp4.525.000 ditanggung Puri Kahuripan, dan pembebasan biaya administrasi sebesar Rp1 juta. Total pembebasan uang muka dan biaya-biaya sebesar Rp16.050.000 ditanggung Puri Kahuripan. Dan Anda sudah mendapatkan
mendapatkan satu buah rumah dengan plafon kredit hanya sebesar Rp142.975.000. Miliki rumah idaman di Puri Kahuripan. Anda akan tinggal di sana dan Anda cukup dengan menyiapkan angsuran sebesar Rp943.000. Semoga bermanfaat, berkah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info lebih lanjut hubungi 085 103 900 111 atau 085 100 231 090.